Al-fasl awal fi isbati wujudil jismir rohani waqtal hayah. Di dalam ketetapan wujudnya jisim rohani sewaktu hidup. Faja'u min duni intibah ila wasatil ghurfa. Tanpa aku bangun, aku tiba-tiba sudah ada di ruangan tengah. Fa ajibtu li hadzal intighalil gharib. Lalu aku kaget dengan perpindahan yang aneh ini. Kok bisa pindah gini aku? Wala tasil an inhasi lamma datu ila hauli. Dan aku tambah kaget lagi ketika aku melihat di sekitarku. Fara'aitu nafsi mutamdidan alal maq'ad birakhawah. Aku melihat diriku lagi duduk di kursi dengan tenang, senderan. Wa yasari marfu'a ala rasi wa sikara bain asabiha. Dan tangan kiriku ini keangkat kepalaku, di jari-jarinya ada rokok. Wasikar bain asabiha. Dia melihat dirinya lagi bersandar di rokok, bersandar di kursi dan tangan kirinya ada rokok. Fa fi awali wahlah dhanantu nafsi naimah. Pada pandangan pertama aku mengira ini tidur, diriku ini tidur. Wa anna ma arahu hilmun, aku mengira ini aku sedang ngimpi. Pada pandangan pertama kayaknya aku ngimpi ini. Wa idza lahatu ba'da hani'ah, setelah aku perhatikan sejenak, anni lam aragat hilman wadihan kahadha khitu nafsi mayitan. Aku sadar bahwa aku sedang tidak bermimpi. Maka aku biarkan diriku ini seperti mayit. Wa idzaka khatara ala dhihni ma kuntu samitu an wujudil arwah wa waqtu tijaha mir'ah. Dan ketika aku berdiri di hadapan cermin, fabadalan min an ara surati alih aku melihat gambarku murtasimah alaiha di cermin, terpampang di cermin, alih-alih aku melihat gambarku terpampang di cermin, sya'artu binadari yamtad ila mara'aha, malah pandanganku tembus di belakang cermin. Fara'aitul jidar, aku melihat dindingnya. Ketika dia melihat cermin itu malah dia melihat tembus cerminnya. Fara'aitul jidar wa mu'akhar suwar wal amti'a wal mawjudah fi ghurfati jari. Tembus lagi belakangnya, dia melihat barang-barang perabotan kamar tetangganya. Mungkin ini di apartemen mana tadi? Fakhatara libali, terlintaslah di pikiranku an adkhula ghurfata jari, aku mau masuk ke kamar tetanggaku. Allati lam araha qad qablan, padahal aku belum pernah melihat isi kamar tetanggaku itu sama sekali. Ayan tu nafsi dahilal ghurfah, tiba-tiba aku sudah berada di kamar tersebut. Pahami baik-baik. Wala adri kaifa tamma hadzal intiqalus sari. Aku nggak tahu gimana kronologisnya aku bisa pindah dengan secepat itu. Innama ala dhanni, menurutku dugaanku, ihtaraktul jidar, aku menembus dinding, kama ihtaraguhu nadhari, seperti pandanganku menembusnya. Bisa dipahami? Fa akhadtu atajawwal fi maqadi ijari li awwal marrah. Aku berputar-putar di ruangan kamar si tetanggaku itu, muter-muter, ngelilingin. Wa ahfad fi dhihni ma arahu fiha, aku menghafalkan semua yang aku lihat di pikiranku. Summa dakhatu maktabah, aku masuk ke meja kerjanya. Wa qara'tu asma ba'du kutub, dan aku membaca nama-nama buku di situ. Maudhu' ala rufuf, yang diletakkan di rak. Aku baca, aku hafalin. Ini buku. Dihafalin semuanya. Ibaratnya masuk ke kamarnya Pak Miko, situ ada apa namanya Kama Sutra apa gini. Dihafalin. Aku lihat semalam kamarnya ma'al bawab, bersama penjaga pintu, ila manzili, dari ke rumah tetanggaku. Masuk dia ke kamar tetangganya, fatafaqatu suwar wal asas wa asmaul kutub. Aku nyari yang aku lihat tadi malam, perabotan yang aku lihat-lihat, yang aku apalin sama nama-nama buku, Kama Sutra ini dan itu. Subhanallah, faraitu kulla hadha tabaq ma'ayantu waqtal igba. Subhanallah, dia melihat ternyata apa yang aku lihat tadi malam, yang aku kira pingsan mimpi, setelah dia buktikan semua ternyata ada. Perabotannya dia hafal dan nama-nama buku itu ada sesuai yang dia lihat. Lam ukal illa anni lam ukallim ahadan bil muhadasah, tetapi aku nggak mau bicara sama seorang pun
bercerita tentang ini. Hadran, aku khawatir min an yunsibu ilal junun awil hadian, aku nanti dikira gila sama orang. Dia melihat, dia menoleh di meja sebelah, dah di situ dia melihat rajulan gharibaz zai, seseorang yang pakaiannya aneh, asing. Badirun nazar, pandangannya tajam. Dia tanya sama kapten kapal, manil gharib al-qaid ala maktabih, siapa orang asing yang duduk di meja kamu itu, meja kapten tadi? Fa ajaba rabban anna laisa min man gharib fil maktab, ana laisa min gharibin fil maktab hatta wala fil markab. Kapten ini ngomong, nggak ada orang asing di sini di mejaku dan juga di kapal ini, bahkan di kapal ini nggak ada orang asing. Itu mahada yaktub ala lauhin, aku lihat di sini di mejamu ini loh, dia nulis sesuatu di buku ini, nih di sini nih. Dia kaget, loh kok ada tulisannya? Fatasaffaha, keduanya ini buka, ini tadi aku lihat di sini nih nulis, loh kok ada tulisan? Ini tulisan kamu? Bukan, kata itu. Wa idza maktub alih hadil kalimat, di lembaran itu tertulis begini, sir al-markab ila nahiyati shimaliyatil gharbiyah, arahkan kapalmu ini ke arah barat laut. Tulisan ahdar rabban kullaman fil markab, maka kapten ini menghadirkan semua orang yang ada di kapal, didatangi semua, dipanggil semuanya. Wa amarum ayatumul jumlah al-madhkur ala law akhar. Ini saya kasih kalian kertas, lembaran kertas masing-masing. Coba kalian tulis kalimat ini. Arahkan kapal ini ke mana tadi? Barat laut. Tulis masing-masing semuanya. Semuanya nulis. Terus dicocokin itu tulisannya. Enggak ada yang cocok. Wa amram ayaktubu al-jumlatal madhkurah ala lauhin akhar falam yajid khattan musyabihan li khattil awwal. Kita akan cari rahasia apa ini di balik ini semua, dan kita ikuti arah sesuai yang diinginkan tulisan ini. Lanahiyatil matlubah, ke arah yang diinginkan. Baik, ayo, ada rahasia apa ini? Kita cari rahasia. Kita berbalik ke arah barat lah. Wa ba'da salasa saat minal masir, setelah 3 jam berlayar, sadafu, mereka berjumpa yang layarnya iltatama bijabal minal jalid, yang menabrak gunung es. Waqad nahazal gharaq, dan hampir tenggelam itu kapal. Fasra al-qaum, maka orang-orang bergegas linajdati man fihi, untuk menyelamatkan orang yang ada di kapal yang mau tenggelam tadi itu, yang nabrak gunung es. Wa akhdaruhum ila safina, maka orang-orang ini menyelamatkan mereka, membawa ke kapal yang aman, ke kapalnya mereka ini, ya, bukan ke kapal yang dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Idrus Al-Habsi, Habib Idrus bin Umar Al-Habsi di kitab Nurul Futuhat. Beliau mengatakan, annal awliya alladzina yushahaduna ma'al hujjat waqtal hajj walam yagibu an awtanihim ala kismen muttaliun ala dhalik wa ghairu muttali fa qismul awal fa amal qismul awal fa kasir. Beliau mengatakan, para wali-wali Allah yang disaksikan di waktu haji bersama orang-orang yang haji, padahal mereka ini tidak yagibu an autanihim, tidak pergi dari kampung mereka, nggak ikut haji. Ini terbagi menjadi 2, muttaliun ala dzalik wa ghairu muttali. Ada yang mereka tahu atas hal itu, ada yang mereka nggak tahu. Fa amal qismul awal fa kasir, adapun yang tahu itu banyak. Paham kalimatnya enggak? Bisa dipahami enggak? Kemarin kan ada juga kisah ini Allah datangkan kepada kami ketika kalian membutuhkan jawaban-jawaban, ketika kalian membutuhkan ilmiah dan pembuktian. Allah datangkan bukti dari kasus yang kemarin itu. Hasan itu kemarin ikut pelatihan juga, bahkan dia waktu ikut pelatihan dia bengong. Kenapa? Dia
dia melihat pesertanya macam-macam yang bawa. Yang ngikutin pesertanya tuh dia ngelihat macam-macam. Ini saksinya nih. Saya bingung Kiai. Aku saya ngeliat aneh-aneh, banyak yang bawa macam-macam Kiai. Udah kamu nggak usah bingung. Kamu lihat saya aja. Itu kenapa ada kisah seperti itu? Ini Allah datangkan untuk bukti kalian, ilmu kalian. Gitu loh. Bahwa jisim rohani ini kalau misalnya ahli tasawuf doang ya, teori-teori doang, tapi nggak pernah berkecimpung di bab-bab beginian di lapangan. Makanya ini ruqyah bukan sekedar ruqyah jomblo, bukan. Bukan, kalau kamu pengalaman, karena ini menyangkut gaib juga. Tasawuf gaib, tapi kamu lebih banyak pengalamannya di gaib itu. Apalagi kamu ada tasawufnya, lebih lagi. Paham gak? Jangan remehin ruqyah, bukan berarti kita ini bangga sama ruqyah. Enggak, semua orang bisa meruqyah kok. Tapi pengalamannya di gaib, bukan bab ruqyahnya, pengalamannya di gaib. Ada orang stres, ada orang bingung, ada orang linglung, ada orang bisa melihat ini, melihat wali, melihat nabi, ada orang merasakan vibrasi. Itu yang paham orang yang berkecimpung. Lah kalau ahli tasawuf teori doang, apalagi dia nggak setuju tentang ruqyah misalnya, ya cuma terbatas kulit. Nanti orang bisa merasakan gini, dianggapnya karomah. Padahal buat kita itu pasien yang harus diruqyah. Saya gemeter merinding ketika begini. Saya tuh dekatnya orang itu gini nih, bisa tahu kalau orang ini negatif, tapi habis itu badan saya sakit. Terus dibilang ruhnya udah aktif. Ya enggak, kamu juga bermasalah, harus diruqyah. Kok kamu anggap itu karomah? Sekali lagi, Hasan ini orang A, dia udah bersekutu syirik kepada Allah. Makanya saya bimbing dia tobat dan syahadat. Perbarui syahadat, tobat dan bersahadat. Udah nonton channel saya yang pertama nggak? Yang terakhir part 1, part 2 udah ya jangan lupa subscribe, share, like, and comment, kan begitu. Nah, jadi begini, itu orang awam udah syirik. Hey, kok dia bisa sukmanya keluar? Hey, kok dia bisa ketemu jin, ketemu ini? Itu sukma orang awam. Tapi caranya dia sudah ijazahan qabil tuh. Iya, saya sanggup. Perjanjian. Dan asal nyawaku. Udah. Iya sekata. Ibaratnya gitu. Sami'na wa ta'na. Ketika dia sudah qabil tuh begitu. Kebuka portalnya. Sukmanya kelihatan. Sukmanya melihat ini. Masuk ke alam gaib tapi alam jin. Karena dia caranya begitu. Dia caranya bagi itu orang A yang banyak dosa. Paham gak sih omongan saya ini? Paham ya? Bagaimana wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sudah mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sami'na wa ata'na, yang sudah punya magom di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma ketemu jin, ketemu roh kamu, ketemu sukma kamu, naik ke alam malakut dan sebagainya, begitu. Orang awam aja dukun bisa, kok wali Allah orang-orang soleh nggak bisa? Ya nggak mustahil dong pikiran kamu begitu. Paham nggak ini? Bisa dipahami? Maka apa yang dilihat oleh sukma jisim rohaninya dia ingat, tapi apa yang dilakukan oleh ruh, oleh jasadnya dia nggak akan ingat. Makanya ketika ditarik ya sama Faruk, bacanya sambil cepet-cepet ya kan, berdua di duet ya kan. Oh, ya cahaya, lihat cahaya, jadi cahayanya kecil. Coba kalau serius, ayo lihat cahaya depan kamu ya. Allah nurus sama, itu gede cahayanya, gampang masuknya. Ini kecil gimana? Dipaksa masuk. Iya kan? Bacanya selengehan kan begitu. Ini kecil jauh gitu. Tapi alhamdulillah selamat juga itu sukma orang.
Ya, untung Hasan tuh kurus. Coba kalau kayak Kang Ega ini, Mas Ega, maksa-maksa, ya kan? Kayak Kang Ali nih, ya kan? Wah, dorong susah amat ya Allah. Udah bacanya Allah, ayo lihat cahaya, ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Yang kecil. Tapi ketika kamu pakai wibawa, serius, itu cahayanya besar ngelihat. Bahkan nyamperin itu cahaya, begitu. Nah, keluar, baru sadar, loh kok saya ada di sini? Ini di mana? Loh, ya 6 bulan dia di situ nggak tahu, nggak sadar, baru sadar saya di mana. Kamu udah kawin ini? Ah masa? Ini bukan istri saya kok, istri saya di sana kok, di Banten. Dia ingatnya setahun yang lalu di Banten ketika dia perjanjian pertama kali. Masya Allah, itu loh, orang kalau udah kalut dia jalannya nggak ada yang bimbing, itu setan bisa menyerupai manusia, bawa karung, bawa pusaka-pusaka. Ini buat kamu. Habis itu dilihat ke belakang, orangnya udah nggak ada. Kenapa? Karena setan ini mencari orang-orang yang begitu dipermudah. Demikian juga kamu ketika kamu mencari seorang guru, mencari ini dan itu betul-betul sungguh-sungguh, Allah akan bimbing kamu. Malaikat yang menyerupai. Sama seperti orang berbuat jahat begini-gini, mau dia berbuat syirik dan sebagainya, ya setan menyerupai orang itu yang bawa pusaka-pusaka, satu karung, kuncang itu asli semuanya ada, satu peti itu ditaruh sama dia. Ketika dia noleh ke belakang udah nggak ada orangnya, tapi karena amalan solehnya, dia rajin bersedekah, nggak pandang bulu sama orang, hatinya ini baik, mungkin dia nggak mau menghina perempuan, mungkin dia ini menghormati perempuan, nggak berzina dan sebagainya. Sampai sekarang dia masih malu mau malam pertama. Ditanyain terus sama Ustadz Jauhari, dari malam pertama ditanya, udah belum? Belum. Kemarin waktu pelatihan ditanya lagi, tadi malam udah belum? Belum. Penasaran banget dia yang ngebet. Hasan yang kawin, kenapa dia yang kebelet?